Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu di Aceh, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, bahkan di luar negeri yang sedang menonton dengan penuh ketenangan hati. Ini tentang saya, tentang kita semua yang mungkin pernah memilih diam daripada meminta, memilih kuat daripada terlihat lemah, terutama di usia yang tidak lagi muda. Ketika hati ingin dimengerti, tapi lisan justru memilih untuk menahan. Ada orang tua yang tidak pernah meminta bantuan kepada anaknya, bukan karena tidak butuh, ya tapi karena tidak ingin merepotkan, bukan karena kuat, tapi karena terbiasa menahan secara psikologis. Ini adalah bentuk perlindungan diri, mereka ingin tetap dihargai, tetap dianggap mampu. Pendaman setia ingin kehilangan harga diri di hadapan anak-anaknya sendiri. Padahal di balik sikap diam itu, ada kebutuhan yang tidak tersampaikan, ada lelah yang tidak pernah diucapkan. Saya teringat seorang ibu yang hidup sendiri setelah suaminya wafat. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal jauh. Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab bahwa ia baik-baik saja, tidak butuh apa-apa, bahkan ketika sakit ringan. Ia memilih mengobati sendiri, menahan rasa tidak nyaman, dan tetap tersenyum ketika anaknya menelepon. Padahal di dalam hatinya, ia hanya ingin ditemani, ingin didengarkan, ingin merasa diperhatikan tanpa harus meminta. Bapak dan Ibu, kebiasaan tidak meminta ini, jika terus berlangsung bisa meninggalkan dampak yang dalam, bukan hanya pada fisik tapi juga pada batin. Orang tua mulai merasa sendirian, merasa tidak punya tempat untuk bersandar, dan perlahan muncul perasaan tidak dibutuhkan. Tidak ingin merepotkan berubah menjadi merasa tidak pantas untuk dibantu. Inilah luka yang paling dalam, karena terjadi tanpa suara, tanpa keluhan, tapi terus membekas di dalam hati. Namun dari sudut pandang bijak, kita memahami bahwa diamnya orang tua bukan berarti mereka tidak butuh, tapi karena mereka menjaga perasaan anak-anaknya, menjaga kehormatan dirinya, dan jas mencuari tetap kuat dalam keadaan yang sebenarnya tidak mudah. Disinilah pentingnya kepekaan kita sebagai anak atau keluarga, untuk tidak hanya menunggu diminta, tapi belajar memahami tanpa harus diminta, hadir tanpa harus dipanggil. Maka Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama, apakah di sekitar kita ada orang tua yang selalu berkata tidak apa-apa, padahal hatinya penuh harapan? Mari kita belajar lebih peka, lebih hadir dan lebih peduli, karena di usia senja, perhatian kecil bisa menjadi kebahagiaan besar. Dan bagi kita yang mungkin berada di posisi orang tua, tidak apa-apa untuk sesekali berkata jujur tentang kebutuhan kita. Karena meminta bukan berarti lemah, tapi ketandan bahwa kita masih percaya pada kasih sayang keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa banyak orang tua memilih diam daripada meminta bantuan, ini tentang si saya dan tentang hati yang perlahan belajar menahan. Secara psikologis, kebiasaan ini bukan terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang membentuknya. Mulai dari rasa ingin mandiri, takut merepotkan, hingga keinginan untuk tetap dihargai oleh anak-anak namun tanpa disadari, sikap ini bisa berubah menjadi beban batin yang terus dipendam tanpa suara. Ketika seseorang terbiasa menahan kebutuhan, otak dan perasaannya perlahan beradaptasi. Ia mulai meyakinkan diri bahwa ia tidak membutuhkan bantuan. Padahal sebenarnya kebutuhan itu tetap ada, hanya saja tidak diungkapkan. Kondisi ini sering disebut sebagai bentuk penyangkalan halus, di mana hati ingin meminta tapi pikiran melarang, karena takut dianggap lemah atau tidak mampu, dan lama-kelamaan, konflik antara hati dan pikiran ini menciptakan kelelahan emosional yang tidak terlihat oleh siapapun. Seorang ayah pernah berkata, ia tidak ingin anak-anaknya khawatir, sehingga ia memilih menyembunyikan rasa sakit dan kesulitannya. Setiap kali anaknya bertanya, ia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di malam hari ia sering terbangun karena rasa tidak nyaman di tubuhnya. Ia ingin bercerita, ingin ditemani, tapi mulutnya selalu tertahan. Karena Kristi takut mengganggu kehidupan anak-anaknya yang sudah sibuk. Inilah bentuk pengorbanan yang sering tidak disadari oleh keluarga. Bapak dan Ibu, dampak batin dari kebiasaan ini sangat dalam. Perasaan kesepian perlahan tumbuh, bukan karena ada orang di sekitar, tapi karena tidak ada ruang untuk mengekspresikan diri. Orang tua mulai merasa bahwa kebutuhannya tidak penting, bahkan kadang merasa dirinya bukan lagi prioritas dalam kehidupan anak-anaknya. Kondisi ini bisa memicu perasaan hampa, sedih dan kehilangan makna, meski dari luar tampak tenang dan kuat. Dari sudut pandang psikologis yang lebih dalam, keadaan ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri secara perlahan. Orang tua yang terlalu sering menahan diri bisa mulai merasa tidak layak untuk dibantu, tidak pantas untuk diperhatikan. Padahal sebenarnya mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran. Inilah luka batin yang paling halus.
Karena tidak terlihat, tidak diucapkan, tapi dirasakan setiap hari dalam kesunyian yang panjang. Namun Bapak dan Ibu, disinilah kita diajak untuk lebih bijak dan peka. Memahami bahwa diamnya orang tua bukan berarti mereka tidak butuh, tapi karena mereka mencintai dengan cara menahan, maka jangan menunggu mereka meminta. Hadirkan perhatian sebelum diminta. Tanyakan dengan tulus dan dengarkan dengan hati. Karena dengan cara itulah kita bisa perlahan mengangkat beban batin yang selama ini mereka simpan sendiri, dan menghadirkan kembali rasa hangat yang mungkin sudah lama mereka rindukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Ini tentang saya dan tentang seorang ayah bernama Pak Rahman. Seorang pria sederhana yang sejak muda terbiasa mandiri dan tidak pernah ingin merepotkan siapapun, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Di usia senja, prinsip itu tetap ia pegang erat, meski kondisi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Pak Rahman tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan istrinya yang telah lebih dulu berpulang, anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota yang berbeda. Setiap kali anak-anaknya menelepon, ia selalu berkata bahwa dirinya baik-baik saja, tidak butuh apa-apa, bahkan ketika anaknya menawarkan untuk mengirimkan uang atau mengajak tinggal bersama, ia menolak dengan halus. Ia tidak ingin menjadi beban, tidak ingin mengganggu kehidupan anak-anaknya yang menurutnya sudah cukup sibuk. Namun di balik jawaban sederhana itu, ada kenyataan yang tidak pernah ia ceritakan. Setiap pagi ia harus menahan rasa nyeri di tubuhnya saat bangun tidur. Aktivitas yang dulu ringan kini terasa berat. Bahkan sekadar memasak atau membersihkan rumah menjadi tantangan. Ada hari-hari di mana ia hanya duduk diam, menatap kosong, menahan rindu pada kebersamaan, tapi tetap memilih diam. Karena ia tidak ingin membuat anak-anaknya merasa khawatir. Suatu hari salah satu anaknya datang tanpa pemberitahuan, dan disitulah kenyataan mulai terlihat. Rumah yang biasanya rapi tampak sedikit terbengkalai. Tubuh Pak Rahman terlihat lebih lemah, dan langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Anaknya terdiam, hatinya tersentuh. Karena selama ini ia percaya bahwa ayahnya benar-benar baik-baik saja. Padahal di balik sikap kuat itu, ada perjuangan yang tidak pernah diceritakan. Ada kesepian yang tidak pernah diungkapkan. Bapak dan Ibu, kisah ini bukan hanya tentang Pak Rahman, tapi tentang banyak orang tua di luar sana yang memilih diam daripada meminta, yang lebih memilih menahan daripada mengeluh. Dari sudut pandang bijak, kita belajar bahwa kemandirian yang berlebihan bisa menjadi tembok yang menghalangi kasih sayang, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena tidak ada ruang untuk mengekspresikannya. Disinilah pentingnya kepekaan kita sebagai anak dan keluarga. Maka mari kita renungkan bersama, jangan selalu percaya pada kata tidak apa-apa dari orang tua kita, karena bisa jadi itu adalah bentuk cinta yang paling diam, hadir tanpa diminta, peduli tanpa menunggu keluhan, dan peka tanpa harus diberi tanda. Karena perhatian kecil yang kita berikan hari ini bisa menjadi kebahagiaan besar bagi mereka. Dan bisa jadi itulah yang selama ini mereka tunggu tanpa pernah berani untuk meminta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyelami kisah nyata, seorang ayah yang memilih diam dan tidak pernah meminta bantuan, ini tentang saya dan tentang fase kehidupan yang jarang dibicarakan, yaitu saat hati perlahan mulai merasa tidak dibutuhkan. Di usia senja, bukan hanya tubuh yang melemah, tapi juga perasaan yang semakin sensitif terhadap perhatian, kehadiran, dan makna diri dalam keluarga. Ketika kebiasaan menahan diri terus berlangsung, dampak jangka panjang mulai terasa. Orang tua tidak hanya menahan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional. Mereka mulai terbiasa hidup dalam kesunyian batin, tidak lagi berharap banyak, dan perlahan menurunkan keinginan untuk didengar. Hal ini bukan karena mereka tidak ingin dekat dengan anak-anak, tapi karena mereka sudah terbiasa merasa bahwa kehadiran mereka tidak terlalu penting. Perasaan tidak dibutuhkan ini muncul secara perlahan, dimulai dari hal-hal kecil, jarang diajak bicara, tidak dilibatkan dalam keputusan keluarga, atau akhirnya dianggap sebagai sosok yang harus dimaklumi tanpa benar-benar dipahami. Kondisi ini jika terus berlanjut akan membentuk keyakinan dalam diri orang tua, bahwa mereka tidak lagi memiliki peran, bahwa keberadaan mereka hanya sekadar pelengkap, bukan bagian yang penting dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mulai merasa tidak dibutuhkan, dampaknya sangat dalam, semangat hidup bisa menurun, rasa percaya diri berkurang, dan kebahagiaan yang dulu sederhana menjadi sulit dirasakan.
Orang tua mungkin mulai menarik diri, mengurangi interaksi, bahkan memilih diam dalam banyak hal, bukan karena tidak ingin berkomunikasi, tapi karena merasa tidak ada lagi yang benar-benar ingin mendengarkan. Inilah titik di mana kesepian berubah menjadi kehilangan makna hidup. Dari sudut pandang batin, kehilangan makna hidup adalah luka yang paling dalam, karena bukan hanya tentang tidak adanya aktivitas, tapi tentang hilangnya rasa berarti. Orang tua yang dulu menjadi pusat keluarga, yang mengurus, membimbing, dan memberi, kini merasa tidak lagi memiliki tempat yang sama. Perubahan ini jika tidak disikapi dengan bijak bisa membuat hati semakin kosong dan kehidupan terasa berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Namun Bapak dan Ibu, disinilah kita diajak untuk kembali. Memahami bahwa setiap orang tua tetap memiliki nilai dan makna, meski usia bertambah, peran mereka tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk, dan sebagai anak atau keluarga, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga perasaan itu tetap hidup, dengan melibatkan mereka, mendengarkan mereka. Andakis menunjukkannya bahwa kehadiran mereka masih sangat berarti. Karena ketika hati merasa dibutuhkan, semangat hidup pun akan kembali tumbuh dengan penuh kehangatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana perasaan tidak dibutuhkan bisa perlahan tumbuh di usia senja. Ini tentang saya dan tentang perjalanan hati yang belajar menerima. Tidak semua yang kita rasakan bisa diubah, tapi semua bisa dipahami dengan cara yang lebih bijak. Disinilah kita belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari keadaan luar, tapi dari cara kita memandang dan menerima kehidupan itu sendiri. Seorang ibu pernah berkata, ia lelah berharap dipahami, bukan karena anak-anaknya tidak peduli, tapi karena ia sendiri tidak pernah benar-benar membuka perasaannya. Ia terbiasa kuat, terbiasa menahan, hingga akhirnya ia menyadari bahwa sebagian dari luka itu datang dari dirinya sendiri yang tidak memberi kesempatan orang lain untuk mengerti. Dari sini kita belajar bahwa memendam terus-menerus bukanlah kekuatan, tapi bisa menjadi jarak yang perlahan menjauhkan hati. Dalam sudut pandang yang lebih bijak, kita memahami bahwa hidup di usia senja adalah tentang menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Orang tua yang selama ini terbiasa memberi perlu belajar menerima dengan lapang dada, menerima perhatian, menerima bantuan, dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak harus selalu kuat. Menerima bukan berarti lemah, tapi bentuk kepercayaan bahwa masih ada cinta yang ingin hadir dalam kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, menemukan ketenangan batin juga berarti berdamai dengan keadaan. Tidak membandingkan masa lalu dengan sekarang, tidak merasa kehilangan peran, tapi melihat bahwa peran itu hanya berubah bentuk. Dari yang dulu aktif menjadi lebih tenang, dari yang dulu memimpin menjadi memberi nasihat, dari yang dulu mengurus menjadi menikmati kebersamaan. Ketika cara pandang ini tumbuh, hati akan terasa lebih ringan dan tidak lagi terbebani oleh perasaan kehilangan. Ketenangan juga bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, berbicara dengan anak tanpa rasa takut dianggap merepotkan, menerima perhatian kecil dengan rasa syukur, dan membuka ruang untuk berbagi cerita. Ketika hati mulai terbuka, hubungan dengan keluarga pun akan menjadi lebih hangat, tidak ada lagi jarak yang tercipta karena diam, dan tidak ada lagi luka yang terus dipendam tanpa arah. Maka Bapak dan Ibu, mari kita belajar perlahan, tidak harus langsung berubah, tapi mulai dari hal kecil, berani mengungkapkan kebutuhan, berani menerima perhatian, dan berani percaya bahwa kita masih dicintai. Karena di usia senja, ketenangan bukan datang dari kesempurnaan keadaan, tapi dari hati yang mampu menerima, memahami, dan merasakan cinta yang sebenarnya masih ada di sekeliling kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami luka batin yang muncul karena kebiasaan tidak meminta bantuan, ini tentang saya dan tentang satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu hadir sebelum diminta. Di usia senja, orang tua tidak selalu mampu mengungkapkan apa yang mereka rasakan, bukan karena tidak ingin, tapi karena terbiasa menahan. Disinilah cinta diuji, bukan pada saat diminta, tapi pada saat kita mampu memahami tanpa harus diberitahu. Banyak orang tua yang memilih diam bukan karena mereka tidak membutuhkan, tapi karena mereka terlalu mencintai anak-anaknya. Mereka tidak ingin menjadi beban, tidak ingin mengganggu, dan tidak ingin membuat anak merasa terbebani. Padahal di dalam hati, mereka hanya ingin ditemani, didengarkan, dan diperhatikan. Kebutuhan yang sederhana tapi sering terlewat karena tidak pernah diucapkan dengan jelas.
Bapak dan Ibu, kehadiran yang paling berarti bukanlah saat kita memberi sesuatu yang besar, tapi saat kita hadir dengan hati, duduk bersama, mendengarkan tanpa terburu-buru, menanyakan kabar dengan tulus, dan memberi perhatian tanpa menunggu keluhan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi orang tua, itu adalah bentuk cinta yang sangat dalam, yang mampu mengisi kekosongan hati yang selama ini mereka rasakan. Dalam kehidupan yang sibuk, kita sering menunda untuk peduli, menunggu waktu luang, atau menunggu orang tua mengungkapkan kebutuhan mereka. Namun kenyataannya, waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Banyak penyesalan datang karena kita terlambat memahami, terlambat hadir, dan terlambat menyadari bahwa diamnya orang tua adalah bentuk cinta yang tidak pernah ingin membebani kita. Bapak dan Ibu, mari kita ubah cara kita melihat. Jangan hanya mendengar kata tidak apa-apa, tapi rasakan makna di baliknya. Jangan hanya melihat mereka tersenyum, tapi pahami apa yang mungkin mereka sembunyikan. Hadirkan diri dengan penuh empati, beri perhatian tanpa harus diminta, dan jadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka masih sangat berarti dalam hidup kita. Akhirnya, ini bukan hanya tentang orang tua, tapi juga tentang kita semua yang suatu hari akan berada di posisi yang sama. Mari kita ciptakan budaya saling peduli, saling memahami, dan saling hadir dengan tulus. Karena cinta yang paling indah bukan yang diucapkan tapi yang dirasakan, bukan yang diminta tapi yang diberikan dengan kesadaran. Dan ketika kita mampu hadir sebelum diminta, disitulah kita telah memberi makna terbesar dalam kehidupan orang tua kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami pentingnya hadir sebelum diminta, ini tentang saya dan tentang dampak yang perlahan tumbuh ketika orang tua terus memilih diam di usia senja. Kebiasaan tidak meminta bantuan bukan hanya soal sikap, tapi bisa berubah menjadi kondisi batin yang membentuk kesepian yang mendalam. Kesepian yang tidak selalu terlihat, tapi terasa di setiap hari yang dijalani dengan sunyi. Ketika seseorang terbiasa menahan kebutuhan dan perasaan, ia mulai menciptakan jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan karena tidak ingin dekat, tapi karena merasa tidak perlu mengganggu. Lambat laun, jarak ini menjadi kebiasaan. Orang tua menjadi lebih pendiam, lebih menutup diri, dan lebih memilih menyimpan segala sesuatu sendiri. Kondisi ini membuat hubungan dengan anak menjadi terasa jauh, meski secara fisik tetap terhubung. Bapak dan Ibu, kesepian yang seperti ini berbeda dengan kesendirian biasa. Ini adalah kesepian yang muncul karena tidak adanya ruang untuk berbagi, tidak adanya keberanian untuk mengungkapkan, dan tidak adanya kebiasaan untuk saling memahami. Orang tua mungkin tetap menjalani hari dengan rutinitas, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak terisi. Ruang yang seharusnya diisi dengan perhatian, kehangatan, dan kebersamaan. Dampak jangka panjang dari kondisi ini bisa sangat dalam. Semangat hidup perlahan menurun, hal-hal yang dulu menyenangkan menjadi terasa biasa, bahkan kadang tidak lagi memberi kebahagiaan. Orang tua bisa merasa hidup hanya sekadar menjalani hari, tanpa rasa berarti yang kuat. Perasaan ini jika dibiarkan bisa berkembang menjadi kelelahan emosional, bahkan membuat seseorang merasa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Dari sudut pandang yang lebih dalam, kesepian ini juga bisa memengaruhi kesehatan secara keseluruhan, bukan hanya batin, tapi juga fisik. Ketika hati merasa kosong, tubuh pun ikut merasakan dampaknya, energi menurun, motivasi berkurang, dan keinginan untuk beraktivitas menjadi lemah. Semua ini berawal dari satu hal sederhana, yaitu tidak adanya ruang untuk merasa didengar dan dipahami. Namun Bapak dan Ibu, kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan ini dengan menghadirkan perhatian, membuka ruang komunikasi, dan membangun kebiasaan saling mendengar. Kesepian yang mendalam bisa perlahan berkurang. Hati yang kosong bisa kembali hangat dan kehidupan di usia senja bisa kembali memiliki makna karena pada akhirnya, setiap manusia, termasuk orang tua kita, hanya ingin satu hal, yaitu merasa dicintai dan tidak sendirian dalam menjalani hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana diam bisa berubah menjadi kesepian yang mendalam, ini tentang saya dan tentang langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menghangatkan kembali hati orang tua. Perubahan tidak harus besar, tidak harus rumit, cukup dimulai dari perhatian sederhana yang dilakukan dengan tulus dan konsisten, karena
Bagi orang tua, kehadiran kecil yang penuh makna jauh lebih berharga daripada perhatian besar yang jarang terjadi. Langkah pertama adalah membangun komunikasi yang hangat dan jujur. Jangan hanya bertanya kabar sebagai rutinitas, tapi benar-benar mendengarkan dengan hati. Beri ruang bagi orang tua untuk bercerita, meski cerita itu sederhana atau berulang. Karena bagi mereka, didengar adalah bentuk penghargaan. Ketika mereka merasa aman untuk berbicara, perlahan mereka akan belajar membuka diri dan tidak lagi menahan semuanya sendiri. Langkah kedua adalah hadir secara nyata dalam kehidupan mereka, tidak hanya melalui pesan singkat atau panggilan, tapi juga melalui waktu yang diluangkan. Kunjungan sederhana, duduk bersama, atau makan bersama bisa menjadi momen yang sangat berarti. Kehadiran fisik yang disertai perhatian penuh akan memberi rasa aman dan mengurangi kesepian yang selama ini mereka rasakan tanpa pernah diungkapkan. Langkah ketiga adalah memberi perhatian tanpa menunggu diminta. Perhatikan hal-hal kecil seperti kondisi kesehatan, kebutuhan sehari-hari, atau perubahan sikap yang mungkin menunjukkan kelelahan batin. Jangan menunggu orang tua mengeluh, karena seringkali mereka tidak akan melakukannya. Justru kepekaan kita sebagai anak menjadi kunci untuk memahami apa yang mereka butuhkan tanpa harus diucapkan. Langkah keempat adalah melibatkan orang tua dalam kehidupan keluarga. Ajak mereka berdiskusi, minta pendapat mereka, dan beri ruang agar mereka tetap merasa memiliki peran. Hal ini sangat penting untuk menjaga rasa percaya diri dan makna hidup mereka. Ketika orang tua merasa dihargai dan dilibatkan, mereka tidak lagi merasa terpinggirkan, tapi justru merasa menjadi bagian penting dari keluarga. Langkah kelima adalah menunjukkan kasih sayang secara langsung. Jangan ragu untuk mengungkapkan perhatian, memberikan sentuhan hangat, atau sekadar berkata bahwa kita peduli dan mencintai mereka. Hal-hal sederhana ini seringkali jarang dilakukan, padahal dampaknya sangat besar bagi hati orang tua. Karena di usia senja, mereka tidak lagi mencari banyak hal. Mereka hanya ingin merasa dicintai, dihargai, dan tidak sendirian. Maka Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Cukup lakukan hal kecil dengan konsisten, hadir dengan tulus, mendengar dengan hati, dan peduli tanpa diminta. Karena dengan langkah sederhana ini, kita tidak hanya menghangatkan hati orang tua, tapi juga menciptakan kenangan indah yang akan terus hidup dalam hati kita. Menjadi bukti bahwa kita pernah benar-benar hadir di saat mereka membutuhkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan sebuah kisah nyata yang mungkin akan mengetuk hati kita semua, tentang seorang ibu bernama Bu Aminah, seorang wanita sederhana yang sepanjang hidupnya dikenal kuat, mandiri, dan tidak pernah ingin merepotkan siapapun, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Di usia senja, prinsip itu tetap ia pegang. Ia tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah mengeluh, dan selalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Bu Aminah tinggal sendiri di rumah kecilnya, anak-anaknya sudah berkeluarga dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Setiap kali anak-anaknya menghubungi, ia selalu menjawab dengan suara tenang, mengatakan bahwa semuanya baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal di balik kata-kata itu, ia menjalani hari-harinya dalam kesunyian, melakukan segala sesuatu sendiri, meski tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Suatu hari, salah satu anaknya datang berkunjung tanpa pemberitahuan, dan apa yang ia lihat membuat hatinya terdiam. Ibunya tampak lebih kurus, rumahnya tidak serapi biasanya, dan gerakannya terlihat lebih lambat. Saat ditanya, Bu Aminah tetap tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kali ini, anaknya tidak lagi percaya pada jawaban itu. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ibunya menyembunyikan banyak hal demi tidak ingin merepotkan. Bapak dan Ibu, dari momen itu, anak-anak Bu Aminah mulai berubah. Mereka lebih sering datang, lebih sering menelepon, dan mulai memberi perhatian tanpa menunggu ibunya meminta. Perlahan, suasana hati Bu Aminah berubah. Ia mulai lebih terbuka, mulai bercerita, dan senyumnya menjadi lebih tulus. Bukan lagi senyum yang menutupi rasa sepi, tapi senyum yang benar-benar lahir dari hati yang merasa diperhatikan dan dicintai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali orang tua tidak pernah meminta bukan karena tidak membutuhkan, tapi karena mereka terlalu mencintai, terlalu menjaga, dan terlalu takut menjadi beban. Namun di balik sikap itu, ada kebutuhan yang nyata, ada hati yang ingin ditemani, dan ada rindu yang ingin dipenuhi. Ketika perhatian hadir dengan tulus, luka yang selama ini tersembunyi bisa perlahan sembuh dan berubah
menjadi kehangatan. Maka Bapak dan Ibu, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan menunggu orang tua kita menunjukkan kelemahan baru kita peduli. Jangan menunggu mereka meminta baru kita hadir, karena bisa jadi mereka tidak akan pernah meminta. Dan jika kita terlambat menyadari, yang tersisa hanyalah penyesalan, hadir sekarang, peduli sekarang, dan cintai sekarang. Karena setiap momen bersama orang tua adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyelami setiap kisah, setiap penjelasan, dan setiap luka yang tidak terlihat, ini tentang saya dan tentang kita semua yang sedang belajar memahami arti kehadiran. Orang tua yang tidak pernah meminta bantuan bukan berarti mereka tidak membutuhkan, tapi karena mereka mencintai dengan cara yang diam, mereka menjaga agar kita tidak terbebani, sementara mereka sendiri menanggung perasaan yang tidak pernah mereka ucapkan. Kita telah melihat bagaimana kebiasaan menahan diri bisa berubah menjadi beban batin, menjadi kesepian yang mendalam, bahkan hingga membuat seseorang merasa tidak dibutuhkan dan kehilangan makna hidup. Semua itu terjadi bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta itu tidak tersampaikan dengan cara yang saling dipahami. Disinilah kita belajar bahwa hubungan bukan hanya tentang ada, tapi tentang hadir dengan hati. Dari setiap segmen yang kita lalui, kita belajar bahwa perhatian kecil memiliki makna besar. Mendengarkan tanpa terburu-buru, hadir tanpa diminta, dan peduli tanpa menunggu keluhan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Orang tua tidak membutuhkan banyak hal. Mereka hanya ingin merasa dihargai, didengar, dan tidak sendirian dalam menjalani hari-hari di usia senja. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama, apakah selama ini kita sudah benar-benar hadir untuk mereka, atau hanya sekadar ada? Apakah kita sudah mendengar dengan hati, atau hanya mendengar sekilas? Karena pada akhirnya, yang diingat bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi seberapa tulus kita hadir dalam kehidupan mereka, dan seberapa dalam kita memahami apa yang tidak pernah mereka ucapkan. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan ditunda, jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik adalah hari ini. Peluk mereka, dengarkan mereka, dan hadirkan perhatian yang tulus. Dan bagi Bapak dan Ibu yang berada di posisi sebagai orang tua, tidak apa-apa untuk sesekali membuka hati, karena anak-anak pun perlu belajar memahami. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita memberi ruang untuk saling mengerti. Akhirnya, mari kita berjalan bersama dalam perjalanan hidup ini, saling menjaga, saling memahami, dan saling menghadirkan cinta yang nyata. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, bagikan kepada keluarga tercinta, dan mari kita sebarkan kebaikan agar lebih banyak hati yang tersentuh. Karena ketika kita belajar memahami orang tua hari ini, kita sedang menyiapkan masa depan kita sendiri dengan penuh cinta dan ketenangan.